Halo Bu, saya Andrew Morris dari kelas 22.2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional keseimbangan 2 dan 3 sektor. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendapatan nasional, pengertian perekonomian 2 sektor, serta pengertian perekonomian 3 sektor. Baiklah, saya akan mulai dari pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Singkatnya, pendapatan nasional adalah suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Sederhananya, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam 1 tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Manfaat pendapatan nasional terbagi atas 8. Yang pertama, sebagai alat pengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, sebagai pembanding kemajuan perekonomian antar negara. Ketiga, mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Keempat, menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Kelima, untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Ketujuh, untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir, membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perekonomian 2 sektor. Perekonomian 2 sektor merupakan perekonomian yang terdiri atas interaksi dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Dalam analisis sederhana, perekonomian 2 sektor ini mengasumsikan tidak adanya keterlibatan sektor pemerintah dan luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Aliran-aliran pendapatan perekonomian 2 sektor diperoleh dari sektor perusahaan yang menggunakan faktor produksi rumah tangga. Sebagian besar pendapatan rumah tangga digunakan untuk konsumsi. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan akan masuk ke dalam tabungan di institusi-institusi keuangan. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Hubungan pelaku ekonomi 2 sektor dalam perekonomian subsisten. Hubungan pelaku ekonomi 2 sektor dalam perekonomian dianggap model interaksi perekonomian yang paling sederhana. Dalam perekonomian 2 sektor sendiri, terdapat bentuk-bentuk yang dianggap paling sederhana di antara interaksi dua pelaku ekonomi tersebut. Corak kegiatan ekonomi tersebut disebut sebagai subsisten. Pada hubungan pelaku ekonomi 2 sektor, corak kegiatan ekonomi subsisten dilakukan dengan cara barter. Perlu diingat agar selalu berhati-hati dalam membedakan antara corak kegiatan ekonomi yang ada, dikarenakan akan berimplikasi pada interaksi antar pelaku ekonomi yang berbeda. Corak perekonomian subsisten menggunakan metode perdagangan dengan barter atau pertukaran barang. Barter berarti perdagangan bersifat terbatas dan tidak menggunakan uang sebagai alat pertukaran. Interaksi pelaku ekonomi 2 sektor pada perekonomian modern. Sektor rumah tangga berperan sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksi ini diperlukan oleh sektor perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Faktor produksi yang dapat disediakan oleh rumah tangga dapat berupa tenaga kerja, modal atau pinjaman dana, penyedia persewaan, dan kewirausahaan. Sebagai balas jasa atas penyediaan faktor produksi tersebut, sektor perusahaan harus membayar pada sektor rumah tangga dalam bentuk gaji atau upah, sewa, bunga, maupun dividen. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan pada perekonomian 2 sektor akan menggambarkan bagaimana bentuk hubungan di antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Hubungan ini akan menggambarkan, misalkan pada perubahan pendapatan tertentu, akan menyebabkan beberapa konsumsi berubah dan beberapa tabungan berubah. Berikut contoh fungsi konsumsi dan tabungan perekonomian 2 sektor. Dapat kita lihat pada kurva yang berwarna biru di samping. Garisnya bermula dari kondisi ketika pendapatan 0, bahkan hingga mencapai pendapatan sebesar 1000. Pada kondisi-kondisi awal, terlihat bahwa konsumsi lebih tinggi daripada pendapatan dan tabungan di bawah garis 0. Seiring berjalannya waktu pendapatan, konsumsi dan tabungan meningkat, serta pendapatan lebih besar dari konsumsi dan tabungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor merupakan perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dalam ekonomi 3 sektor, belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor, sehingga dinamakan juga ekonomi tertutup.
Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian tiga sektor, kita akan memperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah memiliki peran sebagai pengatur perekonomian dengan mengatur kebijakan-kebijakan dalam bidang perekonomian, yaitu kebijakan fiskal, moneter, dan juga perdagangan internasional. Pungutan pajak oleh pemerintah akan meminimalisir pengeluaran secara agregat, sehingga dana yang berasal dari pajak akan berpengaruh pada belanja agregat. Dengan demikian, harapannya ini dapat meminimalisir kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Perekonomian tiga sektor pada hakikatnya juga mencoba melihat bagaimana peran pemerintah di dalam perekonomian. Perlu diketahui juga bahwa perekonomian tiga sektor juga disebut sebagai perekonomian tertutup. Hal tersebut dikarenakan perekonomian ini tidak berinteraksi dengan dunia internasional. Interaksi ekonomi hanya terjadi di dalam negeri. Artinya, barang atau jasa yang hanya diproduksi dalam negeri dan hanya akan dikonsumsi oleh sektor rumah tangga di dalam negeri. Tidak ada kegiatan ekspor maupun impor sehingga tidak ada interaksi dengan pihak luar negeri. Pada perekonomian tiga sektor, sebenarnya interaksi antara sektor rumah tangga dan perusahaan sebagaimana ditunjukkan oleh garis nomor 1 dan 2 itu tidak jauh berbeda dengan pembahasan interaksi pelaku ekonomi dua sektor. Rumah tangga tetaplah menjadi konsumen bagi perusahaan, sehingga rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan. Hal ini menyebabkan adanya aliran pendapatan dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Posisi perusahaan juga masih sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan rumah tangga. Sektor rumah tangga harus memberikan balas jasa kepada rumah tangga seperti dalam bentuk gaji, upah, bunga, sewa, dan profit atau dividen. Dengan demikian, terjadilah aliran pendapatan dari sektor perusahaan kepada sektor rumah tangga. Peran pemerintah pada konsumsi dan tabungan dalam perekonomian tiga sektor. Keterlibatan peran pemerintah dalam perekonomian membawa konsekuensi pada interaksi antar pelaku ekonomi. Ada dua konsekuensi dari hadirnya pemerintah dalam perekonomian tiga sektor. Pertama, pemerintah akan menerapkan pajak. Pungutan pajak akan menjadikan pendapatan rumah tangga menurun. Konsumsi rumah tangga akhirnya akan menurun. Kedua, dari sisi lain adanya pajak akan membuat pemerintah dapat melakukan konsumsi. Konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat mendorong kenaikan belanja agregat. Keterlibatan pemerintah dalam bentuk penerapan pajak dalam perekonomian membuat sektor rumah harus memikirkan kembali konsumsi dan tabungan mereka. Pada perekonomian dua sektor, kita mengetahui pendapatan nasional akan sama dengan pendapatan disposable. Pendapatan nasional menggambarkan keseluruhan pendapatan dalam negara. Sedangkan pendapatan disposable merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan sektor rumah tangga. Terakhir, keseimbangan perekonomian tiga sektor. Keseimbangan perekonomian tiga sektor dapat dijelaskan dengan tiga cara, yaitu dapat dibahas dengan pendekatan matematis, pendekatan kurva, maupun pendekatan tabel. Demikianlah penjelasan saya mengenai pendapatan nasional, keseimbangan perekonomian 2 dan 3 sektor. Terima kasih, Bu.